259 unit, harga totalnya 384 miliar. 384 miliar. Berapa yang sudah dibayar oleh Najat Sukses Martabak? Untuk unit ini sekitar 127 miliar. Sekitar 127. Di dalam kapan transaksi itu dilakukan? Jual belinya itu kapan dilakukan? Apakah ini dalam satu transaksi atau beberapa transaksi? Tidak dalam satu transaksi, dalam beberapa tahun sejak 2017 sampai 2019. Oke, 2019 ada berapa transaksi? Kalau kita sih mencatatnya bukan unit ya, jadi Oh. kita mungkin 299 unit. Baik. Waktu mencatat ada dasar perjanjian antara Sandi Perkasa dan NSD? Ada berapa perjanjian? Sekitar 40. Ada 40. Di perjanjian itu apakah terdapat klausul mengenai denda keterlambatan? Gimana klausulnya? Keterlambatan dihitung 0,05% per hari keterlambatan. Sejak kapan? Sejak jatuh tempo dan tidak terbayar. Nah, jatuh tempo pembayarannya apa? Kalau untuk kontrak NSC itu 360 hari setelah tanggal invoice. 360 hari sejak invoice. Ya. Berapa jumlah denda keterlambatan? Pastinya enggak 200, sekitar kalau 200 lebih. Itu per kapan? Per Februari ya, sekitar Februari tanggal 9. Per Februari tanggal 9, 200 miliar lebih. 200 miliar lebih. Masa 230 miliar lebih. Baik. Sisa hutang berapa? Sisa hutang NSC 259 M. 259. Itu termasuk atau tidak termasuk denda? Tidak termasuk. Tidak termasuk Tidak denda. termasuk. 259. Apakah saudara menangani juga penagihan? Secara langsung tidak. Oke. Tapi saudara tahu tidak? Pokok 259 sudah pernah ditagihkan? Sudah. Sudah. Gimana cara tagih? Kalau dari saya kita terbitkan invoice dan tutup aja. Invoice sudah pernah. Kalau denda sudah pernah ditagihkan? Untuk saat ini belum. Kenapa belum? Karena pokoknya aja belum dibayar. Jadi untuk dendanya memang belum kita tagih. Oke. Mengenai denda, apakah ada ketentuan atau kesepakatan antara Sandi Perkasa dengan
Jadi ada tugas melakukan koleksi. Betul. Apakah semua collection itu melalui risk management, risk control? Tidak semua ada jenjangnya. Kalau keterlambatannya di bawah 7 hari itu biasanya sama-sama langsung. Tapi setelah hari atau setelah 2 hari itu semuanya harus lewat kami. Oke. Jadi saudara menangani tagihan yang keterlambatannya lebih dari 90 hari. Saudara menangani penagihan terhadap nada sukses travel? Iya, pada saat itu saya masih baru join. Kemudian saya juga tidak begitu banyak dilibatkan untuk kasus ini. Meskipun saya cukup tahu ya cukup besar, tapi saya tidak begitu dilibatkan di awalnya. Baru saya dilibatkan itu sekitar pertengahan tahun 2002, akhir tahun 2022. Di situ kalau masalah saya pertama kali bertemu dengan Antoni Adam untuk menyerahkan surat penagihan. Selain mengajukan surat tagihan, upaya apa yang sudah dilakukan oleh bagian risk management atau risk control? Ya kami selalu tindakan ya ketemu ya memang pada saat itu dari kami juga hanya bisa janji belum bisa melakukan pembayaran. Begitu juga kita pernah juga negosiasi ulang itu artinya coba direstitusi kembali utangnya apa dibayarnya dengan berapa dikasihkan lagi lah contohnya itu untuk memberikan pembayaran. Jadi dulu pernah aksi cuman hanya saja itu juga tidak ada realisasi. Terus pernah juga manajemen datang bersama kami untuk melakukan verifikasi utang berapa sih sebenarnya total utang. Kita pernah juga kunjungi kantor NSD untuk melakukan konsolidasi aset, konsolidasi nilai utang. Dari hasil konsolidasi dari tahun ini, apakah ada kesimpulan berapa dari utang NSD ke Satu Rasa? Secara praktek pada saat itu kita sudah tahu bahwa kesimpulan pada saat itu ya kesimpulannya ARR itu sama 259 miliar. Tetapi pada saat disimpan atau diketik dalam surat pernyataan apapun itu ya kesepakatan apa itu tidak mengatakan. Apakah benar saudara pernah terlibat dalam penyerahan kembali 55 ekskavator dari NSD? Betul, ada ya. 55 ekskavator waktu diserahkan penyerahannya ada di mana? Ekskavatornya ada di mana? Sebagian besar itu ada di kantor NSD di Banjarbaru. Lalu kurang lebih 15 unit itu ada di Kalimantan Barat. Kalau ekskavator Sani Perkasa ini yang semuanya ada jumlahnya 269 itu dikirimkan dari mana? Kalau jual beli kita Sani Perkasa kirimnya dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Kemudian ngambil tadi di Banjarbaru. Tuh. Sama satu lagi Di Kalimantan Tengah nama daerahnya itu ada Lahai, ada juga Bubun. Kalimantan Tengah. Kemudian sekarang itu 55 ekskavator ini ada di mana? Ada tersebar di dua lokasi. Yang satu di Banjarmasin, di Banjarbaru,
demobilisasi itu ada yang ditanggung sama oleh NST, tapi ada juga yang kita tanggung akhirnya. Oh, oke. Saya berkasa ngomong berapa? Kita menanggung 420 juta kalau nggak salah ya, sekitar 420 atau 470. Bagaimana kondisi 55 ekskavator pada saat serah terima dibandingkan dengan pada saat penyerahan awal? Setelah waktu ditarik, itu istilahnya tarik lah, sama waktu diserahkan ke NST awal jual beli, ada perbedaan kondisi kan? Pastinya ada, karena kan waktu penyerahan itu kan memang baru ya. Pada saat kita tarik itu sayangnya kondisinya memang sebagian besar boleh dibilang itu parah. Bahkan kita kita lakukan dari mesin supaya bisa nyala. Yang satu nanti dimasukin ke truk, ambil lagi mesinnya, masukin lagi. Atau bahkan paling ekstrim kita pakai tren dengan biaya yang tinggi, tapi kita Bisa terlihat tidak kondisi itu rusak karena terpakai atau karena sebabnya? saya kurang mengerti kalau itu. Tidak. 55 ekskavator itu bisa terlihat pernah dipakai. Pasti ada, pasti bekas pakai. Saya ke Bu Riani. Jadi Bu Riani di NST sebenarnya Saya sebagai PNJ, terus akhir 2024 di Badan untuk Pengelolaan Keuangan finance finance. Kerja di NST sejak kapan? 2024. 2020. Ya. Siapa yang mempekerjakan? Dari direktur yang sekarang, Yes, Pak Sandiwara tadi. siapa? Iya. Pertama kali kerja di finance. Sebenarnya saya bukan di situ, cuma kemarin kebetulan untuk finance Diperbantukan di finance. Handle apa di finance? untuk pencatatan utang piutang juga. Utang piutang. Iya. Oke. Pertama kali handle finance di catatan Sandiwara, di catatan NST ada sejarah sejarah transaksi, sejarah transaksi. Belum. Terus apa yang saudara? Saya kemarin mau usaha terima cuma terima pekerjaan dari sebelumnya, karena itu cuma saya setelah terima dari yang sebelumnya, jadi itu sebenarnya ada memang penerapan utang piutang, tapi bukan cuma untuk di sani. Jadi saya kurang, mungkin sama saya kayak belum buka semuanya ke rekan-rekannya, jadi saya belum lihat jelas rincian. Tahun 2020 kan bulan apa? Bulan 2024, saya lupa posisi tapi tengah 2024. Oke. Mbak ada HRD juga. Iya, Ada berapa pegawai? sekarang cuma 4, sekitar 4 orang. Ada 4 orang sekarang. Ada buku sejarah pegawai, Iya ada. catatan.
bukan. Ini dia. Saya mulai dari dokumen apa aja yang saudara pegang pada saat serah terima. Transaksinya tahun berapa?
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, pertanyaan terhadap saksi Sylvia ya. Yang menjadi pertanyaan dari kami, hubungan hukum antara PT Sani Perkasa dan NST ini di penegasan, apakah hubungan keagenan atau jual beli yang disertai dengan perjanjian keagenan? Antara PT Sani Perkasa dan NST ada perjanjian jual beli. Ada nggak perjanjian keagenan? Keagenan Iya, ada. ada. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan terakhir pembayaran yang dilakukan oleh PT NST? 2023 masih melakukan pembayaran. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui adanya dilakukannya lock terhadap alat berat yang dibeli atau yang akan dijual oleh PT NST? Kalau spesifik untuk SNSD saya kurang tahu. Tapi kalau untuk masalah lock unit itu memang secara umum ketentuan saya tahu. Ya, di locknya kapan? Secara regulasi ketika dia tidak melakukan pembayaran pada jatuh tempo kita lock. Sepengetahuan saudara saksi, saudara menghitungkan 90 hari, pasti tentu tahu jatuh tempo pembayaran NST. Menurut pengetahuan saudara saksi, kapan dilakukan itu lock itu? Untuk SNSD saya tidak tahu. Oke, ketika alat berat dilakukan lock, masih bisa nggak digunakan alat itu? Saya kurang tahu sih. Kalau untuk setahu saya kalau di lock alat itu tidak bisa berfungsi. Tidak bisa berfungsi. Cukup. Untuk selanjutnya Pak Henry Bunan kan menerangkan tadi tentang termasuk penarikan, termasuk tagihan, teman. Pertanyaan saya, saudara saksi mengetahui nggak kapan dilakukan lock terhadap seluruh alat berat yang dibeli oleh PT Sani, oleh PT NST? Kalau nggak salah itu di akhir tahun 2023. Akhir tahun 2023. 2023. Setelah di lock alat itu masih ada nggak pembayaran dengan saksi? Sepertinya tidak ada. Oke, nanti kita perlihatkan nanti buktinya ya. Jadi lock alat di 23 ada. Mana lebih dulu dilakukan lock alat atau penarikan? Penarikan dulu. Penarikan dulu baru di lock semua alat. Ya, artinya pada saat penarikan itu memang sudah disepakati bahwa NST sudah jadi satu pembayaran. Jadi segala upaya juga kita lakukan untuk supaya ada secerca harapan untuk kita dapat terima uang yang baru. Iya, Sehingga dari penarikan ini kita lakukan. kan ditarik alat nih. Penarikan alat sekitar kapan? Kapan? Penarikan alat itu di tahun 2023 pertama kali. Itu sebanyak 55. Betul. Masih melakukan penagihan nggak atas 55 alat ini? Setelah 55 alat ditarik ini sudah pernah ya dari saya akhirnya ada ke departemen. Ya. Untuk penagihan sebenarnya saya tidak. Baru pertanyaan terakhir, ada nggak penyerahan 13 sertifikat dari NST ke PT Sani yang saudara ketahui? Penyerahan 13 sertifikat itu yang saya tahu ada memang sertifikat, saya lupa jumlahnya 13 atau 14 yang berlokasi di Cianjur. Iya, Selama itu memang ada. ada. Jadi
Jadi ada penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh NST ke PT Sani. Betul. Apa saudara saksi mengetahui maksud dan tujuan diserahkannya sertifikat itu ke PT Sani? Jaminan aja. Jaminan. Kalau sertifikat digunakan sebagai jaminan, kenapa PT Sani masih melakukan lock terhadap alat berat tersebut? Tahu nggak alasannya? Iya, pertama untuk jaminan yang diserahkan itu pada saat di awal tahun 2023 kita sudah melakukan pengecekan KJPP Pak. Iya. Kemudian kita lihat bahwa angka ini sangat jauh dari AR yang ada, sehingga ya mau nggak mau setelah meskipun ada sertifikat itu aksi lainnya ya, harus dilakukan yang disepakati sertifikat kemarin dan ujian. Jadi pada saat sebelum jual beli itu udah ada penyerahan sertifikat ini lebih dulu. Kalau itu saya kurang tahu ya Mas. Kalau itu saya kurang tahu karena penyerahan sertifikat juga sepertinya saya nggak tahu pasti kapan. Yang jelas Iya. saya ada. Tapi yang pastinya penyerahan sertifikat itu seharusnya digunakan sebagai jaminan untuk sementara cukup untuk saksi Henry terhadap saksi Yeni. Secara saksi Yeni menerangkan tadi masih saat ini bekerja di PT NST. Nah, dan saudara saksi menerangkan menerima pelimpahan daripada bagian keuangan yang lama pada tahun 2024. Apakah ada pada tahun 2022 ada surat email dari Cina yang memberitahukan jumlah piutangnya NST sebesar 173 miliar. Iya, Ada. Iya. Ada dokumennya. Ketika itu diterima, Mas, kalau sepengetahuannya saksi, apakah PT NST masih berniat melakukan pembayaran? Pada saat sudah diterima, saya kurang tahu karena pada saat itu saya belum bergabung di Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini sebagai saksi, alat itu masih ada nggak di NST? masih ada. Masih. Alat itu bisa digunakan nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah NST sekarang masih ada kegiatan dengan di locknya alat itu? Nggak ada sih. Cuma kami, setahu saya nggak ada sih Pak, karena alatnya memang lagi standby di workshop, posisi lagi tidak bisa digunakan. Yang info yang saya dapat dari pihak dari departemen yang menangani seperti itu. Oke, itu sementara cukup ini ya.
saudara lihat, ada kan kontrak ini yang tadi sampai 40 itu. Di situ disebutkan klausul-klausul kontraknya itu, perjanjian syarat-syaratnya apa apanya ada nggak? Ada ya. Mengenai denda saja tadi, denda kan ada di situ. Nah, terus tadi saudara menyebutkan bahwa mengenai adanya SOP mengenai lock itu apakah disebutkan juga di dalam kontrak ini? Tidak ingat ya. Nah, terus kalau perjanjian jual beli itu, ini kan jual belinya kan langsung ya, langsung antara PT Sari dan PT NSD. Tidak ada pihak lain, mungkin pembiayaan apa? Ada nggak? Misalkan PT Sari jual ke PT NSD, tapi tangannya yang biayai Batavia BRI misalnya. Dan di antara PT Sari dan ini ada. Dari leasingnya apa? Enggak yang kontrak jual beli antara Sari sama NSD itu? Ada enggak? Tidak ada. Berarti langsung ya ada pihak ketiga atau pembiayaan. Ya makanya kalau kita beli Sani tapi lewat BFI kan kita kontraknya sama BFI. Tidak ya, ini langsung ya, langsung antara PT Sari dan nah, tapi di perjanjian itu jual beli itu kan ini bayarnya nggak langsung tunai ya, saya ada jangka waktu sampai 360 hari lagi ya, karena saya bayar tanggal 1 nanti 1 tahun kemudian harus lunas itu bayarnya sudah dijadwal atau belum? Nah, bayar pertama berapa persen, itu ada nggak? Ada di kontrak ya. Oke, ada nggak di tingkat semacam jaminan fidusia atau apa? Saudara nggak tahu ya? Saudara nggak tahu ya? Maka
NST pasti bisa. Apa itu kan ada sebenarnya ada cara-cara lain lah untuk bisa mengakali istilahnya supaya waktu itu terbuka. Dan yang saya yakin NST tahu itu bagaimana caranya. Karena dari alat-alat Yang mulia ini asumsi yang mulia. Ya, Asumsi yang mulia berpendapat yang mulia. enggak gini, kan saudara sudah bekerja lama di sana. Saudara ada belakang teknik juga di sana. tidak ada. Yang saudara tahu kalau sudah di lock masih bisa digunakan Tidak bisa. tidak bisa. Tidak bisa. Atau begini, kalau saudara tadi menyatakan bahwa ANST masih bisa, saudara ada lihat nggak baru sudah di lock, ya, tapi mereka masih bisa gunakan, ada nggak saudara lihat atau saudara dengar? Jadi sebenarnya begini yang mulia, dari sebagian besar yang kami tarik itu monitornya itu sudah di-manage dengan serial number. Gitu. Dan kami yakin itu salah satu cara untuk menghindari kok. Karena saat sebagian itu monitor dengan serial number itu harus satu registrasi. Yang terjadi adalah monitornya itu seperti sudah terbuka monitor betul sudah terbuka dan itu yang ya salah satu cara untuk menghindari supaya tidak gawat. Kalau di lock baru dibuka kan nggak bisa di lock karena yang di lock kan ada di monitornya itu. Ya kalau itu saya kurang tahu yang mulia, cuma ya itu yang di situ pun disampaikan dari SD juga dan memang dari lapangan dari pengalaman kami cara itu memang mampu untuk menghindari lock, tapi secara teknisnya seperti apa saya kurang tahu. Cukup yang mulia.